Perkenalkan, nama saya Siti Kiptia. Saya guru di SD Aisyah 1 Nganjuk. Saya salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya tentang perangkat pembelajaran dimulai dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan praktek video pembelajaran dengan teman-teman PPG, dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik, kalian Bu. Baik, Bu. Semangat selalu ya. Dan tetap semangat dan siap untuk belajar, oke? Sekarang coba sebelum kita mulai, coba hari ini ada yang nggak masuk nggak ya, Nak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo tadi siapa yang berangkatnya paling awal? Coba yang paling awal. Saya, Bu. Oke, saya Tikrum, silakan dipimpin doa karena saya sudah disiplin ya, sudah bagus. Iya. Jadi contoh teman-temannya yang lain untuk berangkat pagi ya. Oke, tidak terlambat. Silakan saya Tik. Iya, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Pentingnya kita dalam berdoa itu setiap mau memulai kegiatan maupun selesai mengakhiri kegiatan kita harus berdoa dulu. Karena dengan berdoa kita nanti akan diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah itu dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Oke. Selanjutnya ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya. Akulah pendukungmu. Oke, semangat semuanya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan ya. Tumbuhan itu manfaatnya banyak sekali, mulai dari daunnya, bunga, buah ya. Bahkan batangnya pun bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2 ya. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Coba ada yang tahu? Ada siapa? Rumah ibadah. Oh, ada rumah ibadah. Terus ada yang mengunjungi teman sakit. Menjenguk teman. Ya, ada yang mengunjungi Ada menolong teman. Ya, ada yang menolong teman. Ada yang saling ke rumah nenek. Ya, ini saling sama ya ke orang tua ya. Ini semuanya oke ya. Dengan kalian ini ya, kalian melihat gambar ini, nanti kalian bisa menentukan ya. Ini termasuk dalam sila keberapa ya? Apa ya? Ya, oke. Kalian bisa mengembangkan ini ya. Kalian bisa memperhatikan ini. Nah, ini ada yang teman yang sakit ya. Ini sakit nggak masuk sekolah, dibesuk sama teman-temannya satu kelas ya. Ini termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa ya kira-kira ya? Kedua. Sila kedua. Oke, hebat ya. Terus ini ada orang yang beragama apa ini sedang memberikan kepada Buddha memberikan kepada bantuan kepada siapa ini? Orang Islam. Ya, ini termasuk sila berapa ya, anak-anak ya? 3, Bu. Sila ketiga. Iya. Ini nanti kita perhatikan ya, kalian bisa memperhatikan pada video yang akan Bu Kipti share. Ya, sebelumnya Bu Kipti akan membagi
kalian ke dalam kelompok ya. Ini ya, ada beberapa kelompok. Kalian lihat ini, ya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, silakan dalam hitungan kelima kalian harus sudah bisa menempati tempat kalian masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Oke, 1. Tunggu, Bu, tunggu. Ya, ya. Bentar, Bu, saya Oke. lepas. 3, 4, Bu, ambil buku dulu, Bu. ya, 5. Sudah dapat semuanya? Sudah menempati Sudah, kelompok? Bu. Sudah. Ya, oke, alhamdulillah. Berarti kita lanjut ke nih ya. Oke. Sebentar. Oke. Oke ya, sekarang sudah ya tadi ya. Kita lanjutkan ya. Oke, maaf. Bentar. Ya. Oke, kalian sudah selesai menyimak video yang sudah Bu Kipti sampaikan. Coba apa? Sekarang coba kalian kerjakan LKPD yang ada, yang sudah Bu Kipti bagikan pada kelompok sesuai dengan kelompok kalian ya. Adapun ini ya, ini LKPD-nya. Oke. Tujuan pembelajarannya setelah berdiskusi kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah berdiskusi kalian itu mampu menerapkan dalam kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi sesuai dengan yang video yang tadi sudah dijelaskan tadi dalam video, kalian nanti bisa mengisikan ya, bisa mengamati dari gambar-gambar berikut ini. Kemudian
kalian bisa menuliskan di sini termasuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 itu nomor berapa saja. Dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua itu nomor berapa saja. Dan selanjutnya ini kalian bisa menyampaikan jawaban kalian nanti di depan kelas. Kalian bisa mempresentasikan ya di depan kelas sesuai dengan satu kelompok itu mewakili satu kelompok diwakili oleh satu anak ya. Kemudian selanjutnya kalian tuliskan di sini sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila ya, yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja kalian tuliskan di sini ya. Oke. Setelah itu kemudian ya, kalian tuliskan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Paham. Apa? Sudah paham. Sudah paham. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Ya, setelah kalian setelah kalian sudah mengerjakan ya, kalian sudah berdiskusi dan kalian sudah mengerjakan lembar kerja yang pertama, tadi LKPD yang ke-1 tadi, coba ada salah satu yang mewakili kelompok 1, perwakilannya siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu, kelompok. Oke, silakan. Tati, kelompok berapa Tati? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan Tati. Ya. Ini, Bu. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Tati dan kelompoknya ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang mau mempresentasikan hasilnya, silakan. Hasil diskusinya. Eva, Bu. Silakan Eva. Ya, dari kelompok 3, Bu. Kelompok 3, silakan. Nah, baik ini. ya. Ya, oke. Kita tepuk tangan dong. Aplausnya buat Eva dan teman-teman. Ya, oke. Ya, dari tapi ada satu kelompok yang masih pasif ya. Harusnya kalian semuanya itu bekerja sama ya untuk menyelesaikan tugas ya, bersama-sama, bermusyawarah bersama-sama, saling menyampaikan pendapatnya ya. Itu ya, ini tadi dari hasil ini tadi yang kelompok yang paling aktif adalah kelompoknya Tati. Kita beri tepuk tangan dong buat kelompoknya Tati. Nah, yang lain untuk kelompoknya Eva, kelompoknya Neneng, dan kelompoknya yang lain harus lebih semangat lagi belajarnya dalam diskusi ya, agar kalian semakin hebat dan semakin berprestasi. Oke, selanjutnya ya, untuk selanjutnya kita akan akan Bu Kipti share ya, perhatikan ya, tadi kalian sudah belajar tentang nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2. Kemudian ini selanjutnya kita akan belajar oke. Pada salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila ke-1 itu ya, orang Hindu itu menyembah ya Tuhannya itu dalam wujud patung ya. Patung ya. Sekarang di patung itu ya, patung Nusantara itu banyak sekali ya bahannya ya. Ada yang ini ya, Bu Kipti share dulu ya. Oke. Ya, Bu, saya pernah ke Jogja itu banyak patung di sana, Bu. Iya, pinter Tati ya, di daerah Kasongan ya. Udah nampak belum ya ini ya? Sebentar ya. Di daerah Kasongan Yogyakarta itu penghasil patungnya, penghasil kerajinan patung. Di sana itu bahannya banyak sekali. Ada yang bisa menyebutkan bahan-bahan patung itu apa saja ya? Tanah liat, Bu. Apa? Dari itu, Bu, dari batu. Tanah liat. Tanah liat, air. Oke, ada yang dari batu. Ada yang dari apa? Tanah liat, Bu. Ada yang dari tanah liat. Oke. Ada yang dari apa lagi? Kertas koran, Bu. Kertas koran. Bubur koran, iya, Bu. Oh iya, ada bubur koran juga. Ya, ini ya.
Patung itu merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ini ya. Ini ya, patung Nusantara itu banyak sekali diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara ya, karena bentuknya yang unik ya. Tadi bahannya sudah kalian sebutkan, ada yang dari apa itu tadi? Ada yang dari tanah liat, ada yang dari batu ya, ini ya. Apa toh fungsi patung? Ada yang bisa menyebutkan fungsinya patung itu sebagai apa saja? Itu hiasan rumah. Untuk hiasan rumah ya. Terus apa lagi? Pinter Tati. Oke, yang lainnya untuk apa lagi? Buat sembahyang. Buat sembahyang ya. Itu namanya patung religi ya, yang buat sembahyang itu ya, pinter ya. Oke. Selanjutnya yang Pajangan, Bu. oh, buat pajangan. Patung pahlawan, Bu. Nah, pahlawan itu namanya patung monumen ya. Patung monumen itu digunakan untuk mengenang pahlawan ya dalam peristiwa sejarah bersejarah suatu bangsa ya. Selanjutnya ada lagi jenis fungsinya patung sebagai apa tadi? Sebagai untuk beribadah. Ya, beribadah tadi sudah patung religi ya. Terus yang untuk apa tadi? Yang untuk melengkapi bangunan tadi patung arsitektur. Ya. Terus ada lagi yang untuk dekorasi ya, itu patung dekorasi ya. Untuk seni juga ada ya. Selanjutnya ya, kalian juga bisa membuat patung ya. Bahan-bahan dan alat yang dalam pembuatan patung itu yang pertama itu bahan lunak ya. Bahan lunak apa saja coba disebut? Bahan lunak itu apa? Tanah liat. Plastisin, Bu. Ya, plastisin. Oke. Palem ya. Malam plastisin. Ya. Oke ya. Terus Lempung, Bu. apa? Tepung, iya, itu Tanah liat, Bu, tepung tanah itu liat. bisa dibuat Tanah liat, plastisin lempung. ya. Oke. Terus tanah liat ya, bubur kertas ya, bisa juga. Selanjutnya selain bahan lunak itu juga ada bahan keras ya. Apa itu ya bahan keras? Batu. Kayu, Kayu. mer. Terus apa lagi? Kayu, Bu. Besi. Oh, pinter besi ya. Oke ya. Itu tadi bahan-bahan pembuat patung ya. Alat pembuat patung sekarang alatnya apa ya? Kalau bahan lunak itu alatnya apa yang digunakan? Anu. Tangan. Apa? Iya. Cetak, cetak. Cetak anak ya. Ya, yang bisa betul. Ya, pinter, betul, Ita ya. Oke. Alat yang untuk membuat patung dari bahan keras apa saja? Palu, ya, terus apa lagi? Amplas itu tadi ya. Oke, selanjutnya tadi itu bahan dan alatnya. Sekarang kalian bisa mencoba. Sebelum kamu mencoba, kalian tadi kan sudah mengamati kan ya berbagai jenis patung Nusantara dari tanah liat. Ya, sekarang kalian bisa membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya yang ada di daerah kalian. Ya, pembuatan patung tanah liat itu dilakukan dengan teknik cetak, tekan, ukir atau untuk untuk teknik cetak, tekan dan ukir itu menggunakan tanah liat plastis ya. Jadi kalau Bu, siapa yang sudah membawa tanah liat? Coba. Ada yang sudah membawa tanah liat? Eva, Bu. Saya Eva. Oke. Nah, ada yang belum membawa tanah liat? Saya, Bu. Oh ya, di lingkungan rumah kalian mungkin ada yang nggak ada tanah liatnya karena di perumahan. Saya, Bu. Rumah saya di Apa? kota. Oh iya, berarti caranya bagaimana ya? Kalau Pakai besok kita plastisin. Oh iya, plastisin. Selain plastisin, ya kalian juga bisa loh membuat plastisin sendiri. Ini, coba kalian simak nih. Ya, cara membuat adonan plastisin. Yang pertama, itu ada terigu, garam, ya, minyak sayur, terus air hangat, dan pewarna makanan ya. Kalian bisa memperhatikan video berikut ini ya. Perhatikan ya. Nah, ini cara membuat plastisin dari tepung terigu ya, oke. Nah, ini
ini kalian perhatikan ini. Ya. Ya, sudah jadi kan? Ya, ini kalian bisa membuat ya. Nah, ini ya, sudah ya. Oke. Kalian sudah memperhatikan cara membuat patung ya, dari cara membuat plastisin dari bahan tepung terigu ya. Selanjutnya kalian ya. Iya, Pak. Selanjutnya kalian kerjakan LKPD yang kedua. Ini ya yang sudah Bu Kipti bagikan ya. Kalian perhatikan ini ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah kalian mengamati beberapa contoh patung Nusantara, kalian itu mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan itu keterampilan apa saja. Setelah itu dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin, malam atau adonan plastisin, kamu dapat membuat model patung ya. Coba ini ya, kalian tuliskan di LKPD kedua ini, kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam membuat patung ya. Kalian tuliskan di sini ya, langkah-langkahnya apa saja ya. Setelah itu, setelah kalian diskusi langkah apa saja yang akan kalian buat, kemudian nanti kalian buat ya gambar desain patung yang akan kamu buat ya, patung yang model bagaimana ya, patung yang jenisnya yang bagaimana. Kalian nanti buat di sini ya, kalian buat gambar desainnya. Setelah itu desain, kalian buatlah sesuai desain yang kamu rencanakan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Oh, terserah ya gambare patungnya. Iya, terserah ya. Ya. Patungnya kartun boleh ya Bu ya? Apa? Kartun boleh ya bentuknya? Boleh bentuk kartun boleh. Ya, silakan. Hewan boleh ya Bu ya, hewan ya? Boleh, ya. Nanti setelah kalian membuat patung ya, kalian bisa presentasikan di depan kelas ya. Ya, oke ya. Bu. Ya. Kalian sudah semuanya sudah siap? Ya. Oke. Belum Bu. Ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Diskusi dulu langkahnya bagaimana. Setelah itu kalian mau membuat desain yang bagaimana. Ya. Setelah itu kalian buat patungnya sesuai desain yang kalian rencanakan itu tadi, ya. Sudah selesai? Silakan kelompok 4, ya. Kelompok 4 Ita mau mempresentasikan ya, Ita? Patungnya, silakan. Tinggal sedikit belum. Oh, tinggal sedikit. Ya Bu, iki mah tepungnya itu kelekan Bu, kalau balik pedot. Ya. Iya. Silakan. Mungkin kelompok yang lain, kelompok 2. Ika sudah Iya, siap? Ika, Bu. kelompoknya Ika? Iya, Bu. Iya, Bu, aku, Bu. Kelompok saya, Bu. Oke, silakan Ika presentasikan di depan kelas kita. Ika. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Hari ini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang membuat patung. Saya buat patung SpongeBob, teman-teman. Ya, oke. Ya, oke. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. ya. Oke, tepuk tangannya dong buat Ika, kelompoknya Ika. Lanjut, ada lagi yang mau tampil selanjutnya? Kelompoknya Neneng sudah siap? Belum selesai gambarnya Bu. Oke, ya. Yuk lanjut, silakan ya. Kelompok Bu. Kelompoknya siapa? Kelompok saya sudah. Silakan Tati. Ayo Tati, Iya, ini silakan. patungnya warna pink. Oh iya, bagus. Oke, silakan. Ya, oke.
ya, saat kalian semangat, ternyata tetap semangat belajarnya, kalian sudah mempresentasikan satu-satu. Sekarang hasilnya yang paling bagus siapa ya tadi ya, kira-kira kelompoknya siapa yang paling bagus? Punyaku, Bu. Oh, punya Aku, Bu, Ita. ada juga, Bu. Ya. Oke ya, Bu Kipti nilai ya. Oke ya, Bu Kipti umumkan. Yang kelompok yang paling baik adalah kelompoknya siapa ya? Eva. Oke, tepuk tangan buat Eva. Ya. Oke, kalian harus semangat dan terus semangat ya. Biar kalian seperti kelompoknya Eva. Eva itu bisa cepat dan bisa rapi, bisa sesuai dengan desain. Itu karena kerjasama kelompoknya ya, karena kerjasama ya, karena apa? Tidak ada yang nganggur. Contohnya gini, nggak ada yang pasif dalam kelompok itu, semuanya aktif ya. Oke, itu ya. Jadinya pekerjaannya cepat selesai dan mendapatkan hasil yang membanggakan. Oke, ya. Sekarang, ayo kesimpulan apa ya yang kita dapatkan? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Itu belajar membuat desain patung. Ya, belajar membuat desain patung. Udah Terus, tahu bahan-bahannya Belajar untuk buat membuat slime, patung, Bu. Bu. oh iya, ya bisa membuat bahan-bahannya patung. Iya, tadi ya sudah mengetahui bahan-bahannya patung. Terus apa lagi? Mengetahui sila-sila Pancasila, Bu. Ya, pinter Ita, mengetahui nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2 ya dalam penerapan sikap atau perilaku ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi Jenis-jenis patung, Bu. mengetahui jenis-jenis patung berdasarkan apa tadi? Berdasarkan fungsinya. Oke ya. Iya. Ya, kalian semuanya hebat ya, tetap semangat dan terus belajar ya. Semoga sukses dan kalian semuanya akan meraih apa yang kalian cita-citakan. Amin. Oke? Ya, sebelumnya Bu Kipti akan bagikan soal evaluasi ya. Ini soal Iya, Bu. evaluasinya. Oke, soal evaluasinya belum tampak ya. Oke ya. Soal evaluasi akan Bu Kipti bagikan. Nah, silakan. Ya. Ya, silakan kalian amati. Sudah nampak soal evaluasinya? Sudah? Sudah, Bu. Apa? Sudah Ya, tampil, Bu. kalian bisa kerjakan ya. Soal-soal evaluasi berikut ya dengan mandiri. Ya, oke ya. Udah nyontek ya, Bu? Jangan dong, tidak boleh nyontek. Kan tadi sudah dijelaskan ya dari awal Ya, sampai Bu, itu akhir. senengannya melirik, Bu. Mencontek itu termasuk ya perbuatan yang tidak baik ya, makanya jangan ya, kalau karena dengan mencontek itu membuat kita jadi pinter apa jadi tidak pinter ya? Jadi Tidak pinter, Bu. Jadi Bodoh, Bu. bodoh, iya, kita nggak Nanti bisa. ulangannya nggak bisa. Iya, nanti saat ulangan nggak bisa ya, tengok nggak bisa jawab. Oke, makanya ya belajar kerjakan dengan mandiri ya. Kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan ya, nggak usah malu, nggak usah takut ya. Ya, dalam bertanya, oke? Silakan. Tapi kalau dalam mengerjakan soal ulangan tidak boleh bertanya ya. Oke ya. Sekarang ya tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai sila Pancasila, sila ke-1 dan ke-2, terus membuat patung, mengetahui bahan-bahan patung, jenis patung, fungsi patung ya, dan cara pembuatannya. Kalian bahkan sudah mempresentasikannya di depan kelas ya, membuat patung, membuat desain, membuat patung dan mempresentasikan. Ya, apa saja yang telah kalian pahami tadi sudah kalian apa saja ya tadi ya sudah ya. Terus bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? seneng, Bu. Suruh buat patung. Bu, buat patung, Bu. Oh iya. Patung kartun seneng. Oh iya. Aku Eva suka buat hewan. kartun. Neneng buat patung hewan ya, semuanya sudah tampil maksimal. Tati, Neneng, Listi semuanya. Agus, kenapa Agus kok diem aja, Gus?
Sakit Ngantuk, itu, Bu. Oh, Sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi. Pakaian Nah, permen itu, udayakan Bu. untuk Bagus itu, anu ya, Bu. rajin menggosok gigi ya. Satu hari berapa kali? 2 kali. Satu kali, Bu. Ya, oke. Sebelum kita tadi ya manfaatkan telah kita pelajari hari ini itu manfaatnya kita dapat menerapkan ya nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan kedua, dan kita mempunyai manfaatnya lagi, kita akan nanti dalam kehidupan masyarakat kita akan bisa berkreasi ya, membuat kan ini tadi kan baru praktek membuat patung. Kalian nanti bisa karena semakin sering berlatih, kalian bisa membuat hasil karya yang lebih bagus lagi dan akhirnya bisa kalian jual dan bisa mendapatkan dana dari hasil karya kalian itu ya. Oke. Banyak keuntungan yang kalian dapatkan ya dari hasil karya kalian. Kalau kalian terus semangat belajar dan terus tidak pantang menyerah dalam mencoba ya. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Oke, 1 2 3. Gundul-gundul Pacul. Tepuk tangan buat kalian semuanya yang sudah aktif dan semangat belajar hari ini. Oke, ya. Oke, sekarang coba dipimpin doanya ya. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ita ya. Tetap semangat belajar ya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Bukit ya, Pak. Nggih. Nggih. Langsung saja nggih. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih Bu Kitia tadi di tampilan panjenengan tadi untuk ini yang saya soroti tentang ininya Bu. Tampilan PPT-nya asalnya meloncat-loncat begitu Bu, sehingga siswanya mungkin itu mengganggu konsentrasi siswanya kalau modelnya nanti seperti itu. Mungkin Ya, sebelum tadi nervous Pak, berdetak antara suara bising dengan suara masjid. ya, Ya. Sangat mungkin nanti nervous. seandainya kompre itu bisa lebih dikondisikan ya Bu ya. Artinya jangan meloncat-loncat seperti tadi, karena kalau loncat-loncat itu akan mengurangi penilaian nanti ya. Oh, ngaten. Nggih, Siap yang Bapak. panjenengan ceritakan atau diterangkan itu tentang materi yang sebelum inti ya, ternyata di PPT-nya sudah jauh gitu loh. Nah itu nanti siswa sudah melihatnya lain nih nanti ya. Oh gitu, Jadi siap. sebelum di-share itu paling nggak disiapkan dahulu Bu gitu, supaya lebih gitu. nggih, persiapannya nanti lebih dianu lagi ya. Lalu tadi Pak. di skenario yang nomor 7 itu di situ panjenengan menampilkan video, tapi saya lihat kok belum nampak tadi videonya Bu Kiti. Video sudah itu Bapak. Itu ya. Iya. Enggak terlalu anu ya. Lalu yang berikutnya di awal-awal tadi panjenengan sepertinya masih tampak mendominasi ya di awal-awal sih. Di Sehingga awal. peran siswa belum tampak ya. Siswanya seperti diem gitu ya. Panjenengan terus yang istilahnya itu memberikan ceramah kepada anak-anaknya. Nanti mungkin itu bisa dikurangi Bu Kiti. Lalu yang berikutnya, ini siswa itu dari pelajaran Bu Kiti ini, siswa itu membuat bahan patungnya itu di sekolah apa sudah disiapkan dari rumah Bu? Nanti ini. Itu harusnya Ini itu ya, di apa? di sekolah. Iya.
Ya, karena anak-anak ini nanti membuat bahan patungnya di sekolah, maka nanti mungkin waktunya nih Bu ya, waktunya bisa di-manage sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Karena kalau saya lihat mulai tadi kan panjenengan memberikan anak video cara untuk membuat bahan patungnya yang dari plastisin itu ya. Iya. Nah, belum lagi nanti anak-anak membuat patungnya. Nah, itu kan membutuhkan waktu kalau nggak. Lama aja. Iya, belum gambar desainnya, belum itu alat ini ya. apa itu bahannya itu saya suruh buat di rumah itu bisa Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi Sebenarnya sampai di kalau- sekolah itu cuma Iya. buat patungnya aja. langsung bisa membuat patungnya. Kalau membuat bahannya pun di sekolah saya kira kalau langsung panjenengan terapkan di secara luring PTM tatap muka itu kayaknya waktunya itu bisa kira-kira nututi gitu loh maksudnya. Oke, kalau secara daring seperti ini nggak masalah karena kita kan bisa di skip gitu ya, istilahnya pre-memori. Tapi kalau kenyataannya nanti dengan kondisi anak yang seperti itu, pasti anak itu akan nanti sebenarnya kegiatannya sangat menyenangkan sekali. Cuma karena ini ya, pasti nanti anak-anak itu pasti akan protes sekali. Belum lagi nanti membuat patungnya, membuat desainnya, lalu membuat patungnya secara kelompok itu pasti juga akan membutuhkan waktu. Apalagi patungnya ini dikerjakan secara kelompok, pasti nanti akan perbedaan anak-anak itu ini membuat apa itu pasti setiap anak punya pemikiran yang berbeda. Iya. Begitu. Berarti untuk bahannya besok saya prakteknya itu ya, bahannya dibuat di rumah aja ya Bapak ya. Jadi anak-anak ke sekolah sudah siap bahan aja. Oke, mungkin seperti Terima itu. kasih Bapak. Oke. Mungkin itu dari saya Bu Kiti. Untuk secara penampilan panjenengan juga bagus begitu ya. Cuma aja itu tadi PPT-nya diusahakan tidak loncat-loncat Bu Kiti ya. Untuk sharingnya. Oke. Mungkin itu dari saya. Monggo dari Bu Arnel. Terima kasih Kak Ili. Ya, untuk Bu Siti Kiptia ini menggunakan model discovery learning ya Bu ya. Bu. Untuk nanti berarti prakteknya untuk aksi 1. Ya. Itu apa aksi 2? Aksi 1 ya Bu ya. Aksi 1 C. Nah, Ibu ini ketika menggunakan discovery learning sintaknya harus terlihat. Oh, ini sintaks stimulusnya gitu ya. Jadi biar PowerPoint-nya Ibu ini tidak loncat-loncat, Ibu mengikuti ini aja. PowerPoint-nya mengikuti sintak model yang Ibu gunakan. Oh, jadi berarti saya revisi. Iya, kayak punya Bu saya cleaning room ini tadi kan runtut gitu ya Bu ya. Iya. Kalau jadi biar istilah Ibu nggak bingung LKPD letakkan saja. Misalnya videonya di PowerPoint gitu ya. Biar meruntut penayangannya nanti. Nanti juga nggak bingung. Nah, gimana LKPD? Saya taruh di mana ya informasinya. Jadi memang yang diupload di ini di perangkat Ibu sesuaikan. Tetapi ketika ujian kompre, nah mungkin ini PowerPoint-nya ini Ibu sediakan khusus buat kompre gitu ya. Oh, jadi nanti dia nggak bingung. Jadi tinggal membuat power PPT yang sesuai dengan ujian kompre. Iya, RKPD-nya. Kemudian biar bisa urut gitu, biar nggak buka-buka banyak ini istilahnya PowerPoint dijadikan satu gitu ya. Jadi kegiatannya biar bisa urut gitu ya. Kemudian Ibu juga menerapkan literasi Bu. Apa? Di kegiatan awal pembelajaran literasi. Ya, tadi membaca sebenarnya ada itu di apa itu di PPT saya itu ada, tapi tadi terlewatkan itu loh Bu. Saya loncat gitu. Jangan sampai di terlewatkan. PPT ya sebenarnya ada di PPT itu membaca, anak-anak membaca tentang itu tadi Edo sakit itu loh Bu. Terus kemudian kan anak teman-temannya ya mau berencana kerja kelompok di rumah Edo, ternyata begitu temannya datang si Edonya sudah sakit, tapi di lingkungan Edo banyak tanaman jahe, sama teman-temannya dibuatkan minuman dari tanaman jahe. Ya. Untuk literasi itu kan tidak harus membaca ya, gambar itu kan masuk literasi video. Tidak apa-apa Ibu, jelaskan saja.
baik anak-anak kita berliterasi sebentar dengan mengamati gambar ini atau melihat video terkait ini gitu atau membaca teks gitu ya biar jelas. Tapi di situ selain memuat literasi ada juga kegiatan yang berkaitan dengan stimulus gitu ya, menstimulus siswa sebelum memberikan atau mengajukan pertanyaan gitu ya posisi ya. Ya, mungkin itu masukan dari saya Ibu ya terkait pelaksanaan pembelajaran Ibu. Nanti semoga saja untuk ujian komprehensnya berjalan lancar dan Ibu tidak mengalami kendala. Untuk Bapak Ibu yang lain juga jangan sampai lupa nanti ketika kompre itu cari tempat yang menurut Bapak Ibu nyaman dan juga tidak bising gitu ya, karena hal ini akan mempengaruhi konsentrasi Bapak Ibu ketika ujian. Iya, betul, Bu. Bapak Ibu di tempat yang rame gitu ya, ketika dapat pertanyaan dari dosen itu kadang bingung dengan suara luar gadu sehingga Bapak Ibu tidak bisa menjawab karena tidak konsentrasi. Jadi cari tempat yang nyaman, kemudian internetnya yang stabil, jangan sampai internetnya naik turun. Nah itu juga akan mempengaruhi kesiapan Bapak Ibu juga. Kadang sudah siap gitu ya, gara-gara jaringannya ini bermasalah jadi hambar gitu konsentrasinya Bapak Ya, Ibu. Tadi saya itu loh terpecah dengan suara bising adzan dan saya maaf ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti lain kali atau nanti ketika ujian kompre mencari tempat yang dirasa nyaman dan jauh dari Nanti gangguan. saya harus izin kepala sekolah untuk di rumah aja. Di rumah kan sepi Bu, nggak rame seperti di sekolah seperti ini. Oh ya, terkait teknis silakan Bapak Ibu bisa atur sendiri karena jadwal ujian kompre juga memang belum dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti ketika dikeluarkan Bapak Ibu dapat hari apa, jam apa nanti silakan Bapak Ibu atur di mana tempat yang internetnya bagus, kemudian kondisinya mendukung Bapak Ibu untuk melakukan ujian. Jadi ya Bu Siti ya. Terima kasih Bu Arnel, terima kasih Pak Rudi.